Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen mata kuliah kecerdasan buatan yang terhormat, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan yang telah kami buat dengan topik inference dan yang berjudul penerapan metode forward chaining dalam prediksi seleksi masuk perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor tingkat pasca sarjana. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fatimah Alfiatul Jannah dengan NIM G6419014, Muhammad Ezra Fatur Rahman G6419030, Muhammad Ihsan Ananda G6419032, Siti Maufiroh G6419042, Siti Tami Filza Nabilah G6419043, Faisal Ibrahim Abu Salam G6419054. Next. Hasil dari laporan yang kami buat, kami jadikan 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, dataset, pembahasan, implementasi, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang sendiri kami berfokus pada antusiasme mahasiswa yang ingin melanjutkan studi pasca sarjana di PB. Namun, terdapat beberapa persyaratan berkas yang memengaruhi proses pendaftaran studi pasca sarjana di PB. Next. Bagaimana cara menentukan seorang mahasiswa diterima atau ditolak saat mendaftar studi pasca sarjana di PB? Yang pertama, kami mengumpulkan data akademik dan non-akademik yang dibutuhkan. Kemudian, kami olah menggunakan forward chaining untuk mengolah data-data akademik dan non-akademik dengan menggunakan aturan tahapan dan syarat pendaftaran calon mahasiswa pasca sarjana khusus Institut Pertanian Bogor. Next. Forward chaining sendiri adalah suatu teknik yang digunakan dalam sistem pencairan yang dimulai dengan adanya informasi yang diketahui, kemudian melakukan pencocokan dengan informasi tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua ini dataset. Data numerik ini menyesuaikan dengan persyaratan masuk mahasiswa pasca sarjana IPB. Data numerik yang dibutuhkan ada ijazah, transkrip nilai, nilai TPA, nilai IPK, dan nilai TOEFL. Lalu untuk data non-numeriknya sendiri, yaitu data kelengkapan administrasi yang meliputi, yang pertama itu ada data kriteria, yaitu jalur pendaftaran dan program studi apa yang dipilih. Kedua ada status mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut alumni program D4 atau S1. Ketiga ada surat rekomendasi yang diberikan oleh dosen atau staf pengajar. Keempat ada pemberi rekomendasi itu sendiri. Selanjutnya ada jalur penelitian, yaitu data mengenai apakah mahasiswa mendaftar ke jalur penelitian. Selanjutnya ada pendaftaran double degree, surat jaminan biaya, sinopsis rencana penelitian, dan yang terakhir ada proposal penelitian. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan, di mana dalam sistem kali ini kita menggunakan penerapan metode forward chaining seperti yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, di mana forward chaining yang diterapkan dalam sistem ini merujuk pada daftar aturan yang telah kami buat dalam bentuk tree dengan gambar sebagai berikut. Dan tree ini kami olah atau kami dapatkan aturan-aturannya semua dari sumber yaitu pasca.ipb.ac.id /regular. Nah, dalam penyusunannya, tree ini terdapat sekitar 16 buah variabel, di mana untuk opsi jawabannya itu adalah ya tidak. Dan ada beberapa opsi yang di mana pengguna harus menginputkan suatu nilai. Misalnya,
untuk nilai TOEFL dan juga untuk nilai TPA yang didapatkan oleh pengguna saat ingin mengajukan pendaftaran sebagai mahasiswa pascasarjana. Kemudian dari variabel tersebut dan dari aturan tersebut kita turunkan atau kita elaborasi kembali aturan-aturan tersebut hingga tercapailah sekitar 34 rule. 34 rule di sini akan menjadi acuan bagi kita untuk mengolah apakah mahasiswa nanti dapat menghasilkan suatu kesimpulan diterima ataupun ditolak di perguruan tinggi, utamanya pada program pascasarjana. Dan sini bisa kita lihat juga bahwa ada satu hal yang menarik, yaitu ketika sebagai contoh mahasiswa itu alumni D4, kemudian dia ingin mendaftarkan diri untuk ikut program pascasarjana, di mana pada saat dia mendaftarkan tadi, dia itu mendaftar untuk program studi sains, dan hasilnya adalah mahasiswa tadi tidak diterima karena persyaratan dari IPB University adalah ketika mahasiswa alumni D4 ingin mendaftar untuk masuk ke program pascasarjana dan pada pendaftaran yang tadi dia itu memilih program yang bidang sains, maka hasilnya adalah tidak diterima. Ini adalah salah satu ilustrasi dari penerapan rule yang telah kita lakukan untuk sistem paket itu, untuk memprediksi apakah mahasiswa tadi dapat diterima seleksi untuk menjadi mahasiswa pascasarjana ataupun tidak di IPB University. Oke, berikutnya ada implementasi. Sebelum ke implementasi, kita membuat tes case skenario dulu ya. Jadi kami menggunakan data dummy untuk mengetes website pakar yang kami buat ini. Dan skenario-nya ini ya kita memutuskan untuk membuat 15 skenario secara random ya. Jadi kalau misalnya diploma seperti yang test case nomor 1, misalnya diploma no, sciences dan seterusnya, output dari rules-rules yang telah dijelaskan oleh Iksan tadi, kan kita sudah tahu ya kalau berdasarkan rules yang tadi hasilnya no, dia tidak diterima. Nah, nanti itu kita mengetes apakah di website web apps yang kita buat juga menghasilkan tidak diterima atau enggak. Dan itu kita lakukan sebanyak 15 kali. Alhamdulillah di sistem pakar web apps yang kami buat berdasarkan test case 15 test case scenario ini semuanya tepat 100% prediksi. Jadi kalau misalnya emang hasilnya harusnya di web apps juga menghasilkan tidak diterima, kalau misalnya yang diterima juga menghasilkan yang diterima. Boleh di next. Jadi seperti yang tadi kami bilang, jadi kami mengasihkannya dengan menggunakan web apps ya. Nah, pertamanya itu kita bakal disuruh sign up dulu, daftar dengan dan password. Sesudah sign up, login. Boleh di next. Setelah login, ntar akan diarahkan untuk mengisi data diri. Data dirinya seputar seperti nama, fakultas, departemen saat si pengguna ini sarjana atau diploma D4 di IPB. Ntar di data diri ini juga diminta untuk mengisi nilai-nilai IP dan IPK selama dia berada di sarjana atau D4-nya tersebut. Itu untuk menjadi acuan juga sih dalam mengetes hasil kami. Boleh di next. Nah, ini halaman data keperluan pasca sarjana yang menjadi kunci penting dalam implementasi inference ini. Jadi di sini ada 14 pertanyaan yang jawabannya itu antara yes dan no, dan 2 pertanyaan nilai bahasa dan TOEFL yang inputnya ya berupa nilai mereka atau berupa data integer. Jadi kalau misalnya dari kayak menggunakan logika if, jadi kalau misalnya semua jawabannya yes, 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 dan nilainya berapa gitu, antara rentang berapa, hasilnya akan menunjukkan 2 opsi, antara diterima atau tidak. Jadi ini yang menentukan sekali ya, buat diterima atau tidaknya, prediksi diterima atau tidaknya. Boleh di next. Nah, ini halaman utamanya sebenarnya. Jadi di atas ada data diri yang kita telah isi pada halaman data diri sebelumnya ya. Terus yang di bawah kanannya ada trend indeks prestasi. Kan tadi kita di data diri juga ada input IP dan IPK selama 8 semester ya, antara D4 atau sarjana. Jadi kalau ini contohnya emang 4 semua, jadi dia di atas terus, garis lurus. Kalau misalnya bervariasi ntar juga seperti grafik itu ntar, grafik garis gitu tampilannya.
Dan di kirinya tren indeks prestasi itu kan ada foto, nama, NIM, dan kesimpulan ya. Nah, kesimpulan ini didapatkan dari hasil data keperluan pasca sarjana tadi. Kalau misalnya emang kasusnya dia yang diterima, maka kesimpulannya bakal permohonan magister diterima. Kalau misalnya tidak, boleh di next. Nah, kalau tidak, ini ya, kurang lebih sama. Cuman mungkin dilihat dari acuannya juga, tren indeks prestasinya dia nggak begitu baik. Dan dari hasil data keperluan pasca sarjananya, ternyata emang menghasilkan output dia tidak diterima. Maka kesimpulannya permohonan magister tidak diterima. Oke, kurang lebih begitu, bisa di next untuk implementasi ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah forward chaining dapat dijadikan model dalam memprediksi apakah calon mahasiswa pasca sarjana dapat diterima untuk menempuh program pendidikan pasca sarjana di IPB, dan dengan pengembangan website pakar yang telah kami uji coba dengan metode forward chaining menghasilkan 34 total aturan, di mana aturan tersebut menyesuaikan dengan kriteria penerimaan mahasiswa pasca sarjana di IPB. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan yang sedang berlaku. Dan output dari sistem yang telah kami buat adalah yaitu pemberitahuan status pendaftaran program pasca sarjana, apakah calon mahasiswa pasca sarjana ini diterima atau tidak. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.